Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Iriani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Dengan fasilitator Ibu Linda Nurita dan pengajar praktik Ibu Rodiah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Dalam kesimpulan mengenai peran saya menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi teman. Yang ketiga, posisi pemantau. Yang keempat, posisi pembuat merasa bersalah. Dan yang kelima, posisi manajer. Sebaiknya, seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kelima yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya adalah
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya terapkan adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang sering terlambat masuk sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini,
posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Demikian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.